satu kan Ortaker pangkalan itu kan berubah nomor aja ya, isinya enggak gitu ya. Oh ada, berubah isinya di beberapa di pangkalan PLP kelas 2. Nah tapi di tahun 2024 terjadi perubahan yang cukup signifikan kalau kita lihat dari perjalanannya. Yang pertama, di Januari 2024 ditetapkan namanya kelas jabatan. Nah ini merubah lah ya pola penyusunan peta, lalu siapa yang boleh mendapat si kelas jabatan itu gitu ya. Itu di Januari 2024. Yang mana dalam penyusunan tersebut ya teman-teman biro merefer ke Permenpan 39 2013. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang muncul di PM1 itu ya berdasarkan MC jabatan namanya. Nah, yang sering terputus adalah kita lihat kelas jabatan gitu ya, seneng tinggi-tinggi kan ya. Kita berebut pasti. Tapi yang suka kita lupa, angka yang lebih dari 7 itu melalui proses evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan itu salah satu itemnya itu ya persyaratan-persyaratan yang memang harus tinggi gitu. Misalnya salah satunya ada saya lupa 6 atau berapa item gitu ya, tapi salah satunya adalah pendidikan. Jadi kita pasti bilangnya saya satu nih. Bisa nggak misalnya kayak ahli ukur gitu. 8. Nah, waktu kita melakukan evaluasi jabatan sebenarnya perdebatannya yang muncul ketika kita ngusulin S1-nya untuk umum, ya kelasnya nggak bakal lebih dari 7 gitu. Nangkap ya? Jadi karena kita berada di di hasil gitu ya. Misalnya gini deh, paling gampang teman-teman. Nah, kode rapor kelas 1 itu 13 ya. AMT 2 keterangan kalian rigid kan ya, ya banyak gitu. Perjuangan 13 itu ya karena kualifikasinya itu rigid. Salah satu itemnya beban kerja gitu ya, kondisi lapangan dan seterusnya. Tapi poin yang terbesarnya salah satunya di pendidikan. Keluarlah angka 13 gitu. Begitu keluar angka 13 dengan segala macam persyaratan kita balik ke kita kok nggak bisa nih gitu ya. Yang pusing di TU, kualifikasinya nggak masuk, orangnya udah ngerjain kan gitu. Ini yang pusingnya kan ya. Nah sehingga selalulah menjadi perdebatan. Udah kalau kita mau nakoda deh kalau nggak dapat 13 gitu ya. Padahal tadi kembali 13 itu karena kamu ini maka diberikan 13. Jadi ini yang selalu kadang-kadang kemarin waktu mikir waktu memperjuangkan kita pikirnya ini untuk kita lah gitu ya. Tapi begitu jadi masalah. Nah, sehingga penting untuk kita, saya sendiri juga nggak ngerti banget sih apa sih PM3 Permenpan 39 ini. Ini rigid sekali, ada matriks segala macam. Sehingga bobot semua pekerjaan itu didetailin, dia ngapain, syaratnya apa, keluaran pekerjaannya apa, keluar bobot, keluarlah kelas jabatan. Diusulkanlah jadi PM1 gitu loh. Lalu, sorry, sebelum tadi diusulkan, lalu yang kedua, kita juga nama jabatan di apa namanya di instansi pemerintah itu sudah dipagarin gitu ya. Dipagarin sesuai dengan Permenpan 11 yang dulu udah berubah berapa kali ya, 656, lalu di Permenpan 1103 ya kalau nggak salah ya, 1103 itu kan berubah terus ya. Kalau kita lihat yang terakhir di bulan Januari 2024. Syaratnya rigid juga. Nah, dalam perjuangan tersebut kita lihat coba next lagi ya. Nah, ini di dalam pasal PM1 tadi ya kalau kita lihat jadi PM1 bicara tentang kelas jabatan ya. Jadi ada nama jabatan, ada kelas. Tapi kalau kita mau lihat syaratnya pergi ke Permenpannya gitu kan ya, Permenpan 11. Baru mulailah agak bingung lah kita. Ini nggak memenuhi syarat nih gitu kan ya. Nah, lalu muncullah pasal 4. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pemangku jabatan pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan tetap diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan yang sebelumnya untuk jangka waktu 8 tahun. Nah, yang unik dari pasal ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama ada kata yang disebutkan tetap diberikan kelas jabatan yang sama. Diberikan kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan sebelumnya.
Jadi kalau kita ambil contoh, ahli ukur dulu 7, sekarang 8, betul ya? Kalau baca pasal ini, oh dia tetap ahli ukur, tapi kelasnya 7, gitu kan ya? Tapi kalau kita baca di bawah, Permenpan 7, PM72 itu kan dicabut, si 7-nya udah nggak ada, nangkep ya? Jadi saya nggak tahu nih, dalam proses penyusunan memang kita tidak terlalu terkonsentrasi ke isinya, pas jadi mulailah terjadi diskusi. Nah kemarin disepakati memang, saya tidak tahu, saya nggak mendetailkan ya teman-teman pangkalan, tapi kayaknya nggak ada. Ada 4 jabatan yang naik, apa sorry ya, 7 ya Tia, 7 apa? Jadi jabatan yang naik kelas itu yang namanya sama itu ahli ukur sama auditor SM Code. Nggak ada ya di pangkalan ya. Dua ini dari 7 jadi 8. Semula dari dulu udah ada ahli ukur, udah ada auditor SM Code, udah ada. Nah, kita mengambil kemarin kebijakannya adalah nanti kita buatkan, oke, ahli ukur ini 7 8. Lalu gimana kalau sekolahnya? Nah, mulai dulu dari kita kasih apa? 8, mulai lagi ada pertanyaan. Yang pertama, gimana kalau dia sudah S1 tapi S1-nya nggak bersesuaian, kan banyak ya. Karena itu disebutkan harus S1 perkapalan sama apa gitu ya. Akhirnya kemarin sementara kita akan menyimpulkan bahwa sepanjang di S1 kita kasih. Tapi 8 tahun harus sekolah lagi. Nah, yang kedua, yang auditor SMK, tapi mudah-mudahan auditor SMK aman lah. Pasti dia sudah S1 atau D4, dan ini kita akan lewati gitu. Jadi ada 2 jabatan yang lama, jabatannya sama, kelasnya naik. Lalu yang kedua, muncul kendala nama jabatan baru yang merupakan konversi dari jabatan yang lama. Contoh penilik kelautan kapal itu dulu dari PSC, petugas kesyah-bandaran, survei barang-barang gitu ya. Apalagi itu ada 7 kayaknya gitu ya. Marine Tour, Marine Radio dan seterusnya lah. Nah, ini kan nama jabatannya baru. Lalu pengampunya dulu banyak sekali kalau diambil dari KSOP. Nah, ini akan kemungkinan kita akan mengarahkan bahwa boleh dapat 8 tapi harus S1. Karena banyak petugas kesyah-bandaran itu yang D3 kayaknya ya. Karena diklat kesyah-bandaran, dia jadi petugas kesyah-bandaran. Itu yang kita temukan kembali, yang penilik kelautan, dan ada 4 jabatan di VTS. Nah, ini yang sehingga kata 8 tahun itu akhirnya nanti kita akan buat fragmentasi ya, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa dipatah. Saya tidak tahu kalau dilarikan ke pangkalan, kalau nanti dilakukan evaluasi oleh teman-teman TU, apakah semua awak kapal gitu ya. Di sini juga kan ada awak kapal 1 sampai kelas 5, masukin, lalu semuanya ada syarat pendidikan, ada syarat keahlian, keterampilan. Ini apakah terpenuhi semua atau tidak. Nah, ini yang kami supaya ketika nanti akan ada surat edaran, kita bisa dapat di situasi yang ada di teman-teman. Nah, ini yang jadi ya PM1 kelas jabatan untuk sebenarnya untuk penyempurnaan peta jabatan. Jadi kelas jabatan sudah di Januari, peta jabatan itu baru diterbitin di Oktober, walaupun dalam prosesnya sudah cukup lama sebenarnya. Lalu yang kedua, nomenklatur jabatan ini boleh tetap dipakai 1 tahun ya, yang lama, tapi ini nanti berkesesuaian 1 tahun ini dengan usulan juga penyesuaian nomenklatur jabatan sesuai dengan peta jabatan. Lalu nomenklatur jabatan yang ada di PM1, jadi untuk jabatan pimpinan tinggi media itu ada 14, yang lainnya yang pratama, administrator, pengawas itu sangat banyak, kami belum sempat rekap. Jabatan fungsional ada 316, jabatan pelaksana ada 156. Nah, yang 156 ini nanti kita coba nih yang apa persesuaian dengan teman-teman. Coba next. Nah, untuk khusus pangkalan, Bapak Ibu sekalian, kalau yang struktural yang tadi ada udah itu udah langsung ya nama jabatan terus kelas jabatannya. Jadi kalau kita lihat kepala pangkalan 13, KTU, kasih operasi, kasih sarpras itu 9. Ini sudah. Lalu kalau ini nanti yang untuk pelaksana tadi yang kami sampaikan, khusus yang di perhubungan laut, Bapak Ibu sekalian, itu ada 105 nama jabatan, 25 operator, 80 jabatan teknisi, yang mana 74 itu adalah awak kapal. Jadi kalau kita lihat di Permenpan itu, kontribusi nama jabatan terbanyak itu masih kayaknya dari perhubungan laut kayaknya.
Saya nggak tahu nih itu suatu keberhasilan atau kitanya nggak mampu mensimplikasi gitu ya. Karena banyak sekali nama jabatan yang mirip, sebenarnya kerjanya itu juga gitu loh. Nah misalnya ya, misalnya kemarin sempat ada diskusi, ahli ukur itu kan bagian dari kelautan ya harusnya ya. Ya kalau ISM Code juga bagian dari kelautan kan ya. Cuman ada ego masing-masing nih. Nah ego itu didekatkan dengan pendidikan. Ini yang agak susah sih kalau kita eh, mem- apa ya membuat spesialisasi kita itu berbasis pendidikan sehingga kalau pendidikan ini iklan ini harus ini pendidikannya orang lain nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya muncullah si ahli ukur terpisah dulu gitu ya. Baru yang si ISM Code dianggap merasa lebih lebih tinggi gitu. Tapi beberapa mungkin ke depan kita akan coba kembali simplikasi supaya sebenarnya misalnya kalau dia penilik kelautan kapal, ya dia bisa besok lusa jadi marine boleh. Jadi penilik kelautan kapal itu nama jabatannya, gitu ya. Tapi dalam melaksanakan profesinya, kalau kami nyebutnya melaksanakan kegiatannya, ya besok lusa dia bisa jadi marine ketika memeriksa kapal dalam negeri gitu ya. Boleh jadi PSC ketika dia memeriksa kapal asing, dia boleh menjadi ahli ketika dia ngukur. Tapi ketika profesinya ini dilakukan ketika yang bersangkutan sudah diklat gitu. Nah, ini yang ya ke depan akan coba kita usul kita coba simplifikasi kembali. Nah, jadi saat ini sudah ada 25 jabatan operator, Bapak Ibu sekalian, 80 jabatan teknisi yang mana 74 adalah jabatan awak kapal. Next. Ini yang nanti Mbak Rati ya, mudah-mudahan nggak udah semua itu ya. Jadi yang di pangkalan ini pelayaran, ada penata keselamatan, ada pengawas penanggulangan pencemaran dan musibah pelayaran, ada petugas bengkel gitu, betul ya? Yang teman-teman ada di peta itu grade 7. Lalu pengawas salvage PBA ini ada di grade 5 salvage ya. 5 atau 7 kayaknya ya. Ini pendidikannya salah ya. Nah, nanti perbaiki ya. Kayaknya ini SMA karena dia pengawas dan grade-nya 5. Lalu pengelola peralatan ada di teman-teman pangkalan ya. 3. Nah, nanti kita lihat ya nanti yang salah kami perbaiki intinya ini yang ada nanti coba next kita pastiin deh. Lagi-lagi Mas coba. Yang di ada dalam peta gitu lagi-lagi. Terus. Nah, nggak kelihatan juga ya. Nah, ini di sini kalau kita lihat ada investigator keselamatan, ada pengawas penanggulangan pencemaran dan musibah besar, lalu di yang teknisnya yang yang operatornya lagi ada penata keselamatan pelayaran, ada pengelola peralatan keselamatan pelayaran. Nah, ini yang nanti kami kasih opininya ya yang dari Excel di PDF kan supaya kelihatan. Coba balik lagi yang tadi, lagi. Nah, ini yang kami coba ini karena saya tadi pagi minta arah untuk ditambahkan. Tapi kira-kira ini yang akan diempu di mana nanti sudah ada di dalam peta. Tapi catatannya tadi yang sampaikan kepala pangkalan, coba dilihat kembali kesesuaian pendidikan ya. Kita coba dekatkan gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah bertahun-tahun sudah mengerjakan di grade 5, 6, 7, tapi dia belum memenuhi syarat, ya tinggal komitmen dalam waktu 7 tahun dia harus sekolah. 7 tahun ya, kemarin 8 tahun nih, sekarang udah ke 7 nih. Dia harus sekolah dan sesuaian. Nah, ini yang makna pasal 4 itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak untuk mengurangi hak Bapak Ibu, tapi hanya ya 7 tahun diberikan gitu ya, tapi kewajibannya dipenuhi dalam waktu si 7 tahun tadi. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu sekalian, yang awak kapal karena terlalu banyak kita tidak masukkan. Coba next. Nah, lalu untuk peta, jadi kalau kita lihat dalam perjalanannya dari PM73 lalu berubah ke PM33, yang intinya di PM33 itu nyabut si Batam sendiri saat itu ya karena mau ditata sendiri gitu ya. Lalu PM ini dicabut dengan PM29, lalu akhirnya ditetapkan dengan keputusan menteri. Inilah yang terakhir Bapak Ibu, KM 140 tahun 2024 tentang peta jabatan dan uraian jenis kegiatan. Jadi ini yang ya jujur ya kita masih belum terlalu bagus lah membuat peta ini. Karena tahapannya kebalik-balik gitu loh. Kalau teman-teman ke acara bagian SDM, karena udah ada peta disusunlah anjap ABK-nya ya. Kalau di SDM kan ya. Padahal di kami melihat
bukan di kami ya, dari yang kami pelajari gitu ya, pemaparan-pemaparan, karena anjab ABK keluar peta gitu loh. Jadi kayak kebalik-balik kita ininya. Tapi oke lah, yang penting sekarang sudah ada KM 140 yang menjadi pedoman. Selanjutnya, bagaimana kita memetakan bahwa ketika nama jabatannya sudah ada, kebutuhan orangnya di situ berapa orang, itu yang menjadi PR, supaya tidak terlalu banyak. Saya tahu salah satu UPT yang paling banyak pegawainya itu Pangkalan PLP kelas 1 kan ya. Ada 300 kan Bu ya. Untuk eselon 3 ini yang terbanyak. Jadi itu yang mungkin diukur lah ya keefektivitasannya. Kalau untuk di awak kapal kan memang sudah terukur ya. Kapal kelas 2 awaknya sekian orang gitu kan ya. Itu sudah terukur. Tapi kalau kita yang kerja di kantor mungkin ya kalau di kami selalu menyarankan ke teman-teman di bagian SDM tuh kayak buat rasio gitu loh. Walaupun memang ya sulit juga ya. Kayak rasio misalnya ya dengan pegawai 300 gitu ya. Kira-kira analis SDM atau pengelola apa yang ngurusin SDM itu berapa orang? Kan bisa dirasiokan kan ya. 300 ya rasionya misalnya 5 orang. Berarti satu orang ngurusin 60. Atau yang pengelola keuangan gitu ya. Dipanya berapa? Kita bilang 30 miliar. Itu setara dengan pengelola keuangan berapa orang gitu. Jadi dibuat rasionya. Jadi punya apa? Punya standar gitu. Salah benarnya nanti ya kita tinggal dekatkan sih dengan situasi sekarang, jangan sampai misalnya ya kita SDM-nya 300, pengelola SDM-nya itu cuman pengelola SDM-nya kita bilang 5. Di KSOP kelas 1 pegawainya 70, pengelola SDM-nya juga 5 gitu loh. Karena tidak ada rasionalisasi dari pusat sih sebenarnya untuk lihat secara holistik baru ditetapkan rumusannya. Saya pikir sebenarnya kalau menurut kami beberapa kali disampaikan sebenarnya bisa dirasionalisasi antara jumlah uang dengan jumlah pegawai. Jumlah pegawai dengan jumlah pegawai yang ngurusi, jumlah aset dan pengelola BMN-nya dan seterusnya. Bahkan kalau di KSOP kami menyampaikan jangan-jangan kita bisa menghitung antara jumlah kunjungan kapal itu inline dengan berapa penilik kelautan kapal, pengawas atau penilik lalu lintas dan angkutan laut dan seterusnya gitu loh. Dirumusin aja gitu. Sehingga akhir tahun karena dia udah ada pelaporan dengan beban kerja, akhir tahun keluaran nih kebutuhan pegawai dalam setiap UPT. Ini memang menjadi PR, tapi setidaknya kita sudah ada lah PM 140 ya, Bapak Ibu sekalian, tentang peta, yang itu memang disusun dari unit kerja yang setingkat eselon 2, yang ke bawah gitu ya, dan dibuat berdasarkan gitu ya, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ini template-nya seperti itu, lalu di kami sebenarnya jadi Anjab, ABK, peta jabatan, kita bikin evaluasi jabatan untuk mendapatkan kelas jabatan. Jadi urutannya gitu ya, Bapak Ibu ya. Anjab ABK, oke, udah dapat angka-angkanya, kita bikin kelas peta jabatan. Dari peta jabatan udah ada nama jabatannya, kita evaluasi untuk mengeluarkan kelas jabatan. Nah, semua berbasis ke apa ya? Ke beban kerja, kembali ke ortaker, kembali ke perjanjian kinerjanya. Itu idealnya ya, walaupun di kita masih kebalik-balik lah. Coba next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi di KM 140 kalau kita lihat di diktum 2, jadi UPT digabung semua. Teman-teman ada di huruf O, pangkalan PLP kelas 1, dan yang baru di sini adalah di KM 140 itu ada wilayah kerja. Karena eh, kami sudah udah coba mengusulkan ya, besok lusa Kawilkar itu ya punya privilege lah, kelasnya nggak 7. Nah ini saya nggak tahu nih, saya angkat isu aja ya. Ya kalau besok lusa Pangkalan mau ditata kelola, wilayahnya segitu gede, mungkin ya dulu kami pernah ngusulin tuh armada terus membawa Pangkalan kan ya. Pangkalan itu kan kayak Wilker ya. Nah besok lusa mungkin Bu karena ya penamaannya kan apa supaya teman-teman yang ditugaskan tidak struktural tapi di wilayah tertentu membawa beberapa orang juga punya privilege gitu loh, punya kelas jabatan tertentu. Nah mungkin ya kalau teman-teman nanti dilakukan penataan, saya tidak tahu ya kalau di Disney mereka nggak bicara Wilker ya, tapi dia udah masuk ke VTS-nya, ke shop-nya kan ya, ke instalasinya. Mungkin teman-teman bisa Priuk, misalnya wilayah kerja satunya kemarin kita sebutlah di Banten gitu ya misalnya. Nah di Banten nanti akan ditempatkan sekian orang, pimpinan dari orang yang ditempatkan di Banten itu bisa menjadi kepala Wilker gitu loh. Ya nanti mungkin bisa bisa dicoba didalami. Saat ini memang Wilker masuknya ke KSOP, walaupun kami juga kemarin sudah sampaikan
Kita akan mereduce wilker yang ada di KSOP karena ya agak unik. Memang unik sih, perhubungan laut itu unik ya. Saya nggak tahu nih. Kalau di darat namanya satpel. Tapi kalau dia bicara satpel, pasti ada terminalnya di situ. Kalau kita wilker, itu kadang-kadang sawah gitu loh. Kadang-kadang nama desa. Nggak ada kegiatan pelayarannya. Itu nggak satu dua UPT seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga tugas kami adalah kita kan wilkernya kita benerin gitu loh. Wilker ya harus ada pelabuhan gitu ya. Contoh, kita ambil contoh wilker yang gampang di mana ya? Kalau di kayak di Kepulauan Seribu lah, dia ada wilkernya misalnya di Pramuka gitu kan ya. Ya memang ada pelabuhannya, ada kegiatan pelayarannya, ada orang yang ditempatkan gitu loh. Tapi jangan wilker, kami kemarin misalnya kami rapin di Gale gitu ya, itu nama desa. Nah jadi saya nggak tahu ini ya, kalau dulu guyon gitu ya, seolah-olah kepala kantor pada masa itu sudah menetapkan nama desa itu menjadi rencana pelabuhan di RIPN Lampirana 2, dimasukkan ke dalam ortaker gitu ya, supaya besok lusa kalau ada tersus menjadi wilayah dia gitu loh. Jadi kayak kayak berprediksi yang sangat hebat lah. Padahal seharusnya dibalik. Karena sudah ada infrastruktur, maka dimasukkan menjadi wilker gitu loh. Nah, kita berharap kalau misalnya mau, coba diulang. Kita bangun bagaimana membangunnya gitu ya. Bagian kalau dulu waktu kami di direktorat, ya mungkin kita juga nggak usah bangun-bangun infrastruktur lah misalnya. Di sini di Banten ya minta tolong sama KSP Banten gitu ya untuk sandarnya menjadi satu kesatuan juga mungkin sama di Priuk ya di apa namanya di VTM bagian nggak perlu siapin poster sendiri lagi gitu loh. Bahkan dulu waktu kami kunjungan ke Dumai itu saya lupa kepala kantornya Pak Sang almarhum ya kalau nggak salah ya. Ya udah UPT yang gabung Tanjung Batu ya kalau nggak salah gabung ke Dumai ya kantor itu aja dipakai gitu loh. Kalau mau menjadi wilkernya Pangkalan PLP kelas 2 gitu loh. Nah sebenarnya kalau disinergikan saya pikir asetnya kita kan banyak ya. Ada di SNAP, ada KSOP yang mungkin bisa menjadi wilker. Tapi tujuan akhirnya adalah Pangkalan punya wilker, teman-teman yang ditunjuk jadi K-wilker punya kelas jabatan yang berbeda dari yang apa yang ada di situ gitu. Jadi kelas jabatan bukan hanya di kapal yang ada kekhususan gitu. Nah, ini yang kami upayakan di 2025. Kalau nanti bisa berbarengan, teman-teman udah bisa bikin ya nanti kalau itu kita masukin jadi dapat si K-wilker seperti itu. Nah, jadi ini peta jabatan ya. Jadi sudah di semua PT Perhubungan Laut, lalu digunakan sebagai penyusunan kebutuhan aparatur, pengangkatan dan penempatan ke dalam jabatan teknis, lalu uraian jenis kegiatan ini untuk menentukan peran Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan kaget ya kalau lusa kantor pusat ditata, kami udah ngusulin kemarin sebenarnya udah 3 tahun, uraian jenis kegiatan tuh nggak usah diatur lagi deh gitu loh. Karena sekarang kan kita berbasis kinerja ya. Kan kalau sebenarnya kalau di Bakren itu kalau teman-teman ikut penyusunan apa Renstra turun ke PK kan ya. Renstranya 10 kan kita bilang lah Renstra pangkalan itu apa gitu ya. Dalam waktu 5 tahun kan gitu ya. Dalam 1 tahun kan itu dikerjakan oleh kepala pangkalan. Harusnya yang dikerjakan kepala pangkalan itu didistribusikan ke Kasubag, kedua kepala seksi betul kan Bu ya. Habis itu didistribusikan ke stafnya gitu loh. Jadi bukan pakai ini sebenarnya karena yang terjadi adalah kalau kita sadar nggak sadar ya tukin kita 100%, IPK-nya kepala pangkalan itu pasti akhir tahun sering direview karena nggak mencapai target betul kan Bu ya? Sering dirubah gitu loh. Betul ya? Padahal kita tukinnya 100%. Jadi sebenarnya kan kebalik nggak ya? Tukin kan tunjangan kinerja. Harusnya ketika tukin kita 100%, ya kinerja kepala pangkalan ya akhir tahun ya 100%. Tapi kenyataannya itu banyak di bulan 11, bulan 12 kita rubah. Supaya sakitnya bagus. Nah, ini yang ke depan kami ya minta kata uraian jenis kegiatan nggak muncul di ortaker supaya cukup peta jabatannya yang diatur dan tebalnya KM ini gara-gara uraian jenis kegiatan sih sebenarnya yang menurut kami suka kalimat dari langit juga sih. Yang bingung juga gitu loh. Bingung kadang-kadang ini bikinnya apa gitu loh. Cuman ya nggak kebaca juga. Ini yang tapi saat ini ya dipakai dulu lah. Saya tidak tahu di AP2KP teman-teman pakai ini apa enggak ya. Yang apa? AP2KP itu namanya ya. Yang Latbul masih pakai ini kan ya? Kinerja itu masih ya? Iya, sementara kalau itu dikerjain semua,
Kalian kerjainnya ke kanan, kepala pangkalan ke kiri tuh. Nggak ada ketemu tengahnya. Boleh dicek deh. Nah, itu yang sebenarnya koreksi dari Kementerian Pan-RB tentang kolerasi antara perjanjian kinerja sama kinerja kita. Yang memang ada missing link lah. Tapi udahlah, selamatkan diri masing-masing lah dulu kita ya. Yang penting kerja yang kita apa tunjangan kinerja kan kita bawa pulang ya. Kita bawa pulang yang di rumah senang gitu lah. Tapi ke depan pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan kita coba rapiin. Coba next. Nah, lalu di hitung 8 ini izin Bu ya. 60 hari. Jadi TMT-nya itu kalau nggak salah 60 hari, pengajuannya itu 18 Desember kalau saya tidak salah untuk mengusulkan pengangkatan. Ini harus tanda tangan sestit ya. Usulannya. Mm-mm. Iya, kalau di KM-nya bilang 60 hari sejak ditetapkan. Jadi 18 Oktober ke 18 Desember. Tapi bocorannya belum ada yang usulun sih. Oktober kan 30 harinya ke November kan ya. November 60-nya kan ya betul kan ya? Ya itu kata KM-nya sih. Tapi kemarin bocorannya belum ada yang usulin gitu ya. Ini siapin lah Mas Sikir. Jadi siapin komunikan. Nah, rapat sebenarnya tim di Januari kita bisa pakai pakai jabatan sama jabatan kalau minta. Karena tadi 60 hari ini kan di Desember tanggal 18. Kalau kita baca tadi yang kelas jabatan itu kan paling lama 1 tahun kan ya, yang di PM1. Itu berarti 3 Januari 2025. Jadi deket waktunya. Saya nggak tahu itu di setting atau kebetulan, nggak tahu juga sih. Nah itu yang nanti diusulkan dalam waktu 60 hari oleh KPU, tapi dengan memperhatikan ya standar kompetensi jabatan teman-teman. Saya nggak tahu nih, nanti dipetakan dulu lah Bu ya. Kondisinya seperti apa, kita maknai pasal 4 PM1 itu seperti apa, yang 8 tahun itu. Jadi kalau kemarin tarik, kenapa sih 8 tahun gitu ya? Nanti koreksi kalau salah itu ya. Jadi mau bilang gini, mau bilang, di tahun lalu yang udah umur 50 nggak usah sekolah ya, tetap dapat 7 gitu loh. Karena kalau sekolah nanti teman-teman itu kan pas 58 ya, udah pensiun udah nggak perlu. Tujuhnya ya udah. Saya nggak tahu 7 itu ikut ke pensiun apa nggak, saya juga nggak tahu. Tapi kira-kira gitu mau bilang umur 50 tahun lalu nggak usah lagi sekolah lah, udah nggak apa-apa. Dapat 7 kok. Tapi yang 49 kalau mau di umur 57 dapat 8 ya sekolah. Dapat 7 sekolah gitu. Itu dulu tawar-menawar dari Bu Maria. Walaupun bilang kenapa 8, kenapa 5, kenapa 3 gitu loh. Ya kira-kira gitulah. Nah, ini yang jadi nanti tapi tolong dipetakan kembali Bu. Kita berharap sebenarnya kan prinsip di pegawai negeri itu perubahan kebijakan itu seyogianya nggak merugikan gitu ya. Ya, kalau yang paling signifikan jabatan struktural disetarakan jadi fungsional, ya kami alami gitu ya. Tapi take home pay-nya sama kok, bahkan ada yang nambah. Walaupun kerjanya ya sama gitu loh. Yang pasti kebijakan penghapusannya struktural ya seharusnya tidak merugikan perorangan. Yaitu negara ini sangat sangat cinta lah ke ASN. Termasuk ini juga gitu ya. Ya, nanti dipetakan kalau ada kemelut mungkin harus diomongin dulu ya, jangan dibuat rame. Nah, itu yang kemarin kami udah buat list 9 pertanyaan yang akan muncul dari teman-teman. Kami akan samakan suara yang keluar di sosialisasi hari Kamis. Mudah-mudahan menjadi surat edaran karena yang susah dari kita ini kan ilmu sitiknya. Kalau dia bisa kenapa aku nggak itu aja terus? Itu aja gitu loh. Padahal semula nggak ada ini nggak masalah juga gitu loh. Itu yang terjadi di kita yang kami harapkan kita bisa apa ya minimalisir lah. Jadi nanti tugasnya Bu Kasubag ya standar kompetensi jabatannya dicek gitu ya. Lalu peta jabatannya dilihat, memang ada nggak nama jabatan itu di situ, jangan sampai kita mengada-ngada. Lalu kebutuhannya ini larinya ke Anjep ABK itu ya. Kebutuhan pegawai itu yang sebenarnya dievaluasi. Kalau boleh teman-teman pangkalan juga melakukannya dengan formula yang sama ya. Jadi jangan sampai nanti pangkalan kelas 2 metodenya beda sama pangkalan kelas 1 gitu ya. Jadi ini yang ya saya berharap bisa duduk bareng dipetakan supaya ya antara kelas 1 kelas 2 harus ada gapnya lah. Kalau enggak ya bukan kelas namanya itu. Harus ada beda antara kelas 1 dan kelas 2. Ya, baik dari jumlah pegawai, baik dari jumlah anggaran dan seterusnya. Lalu ini pada saat keputusan menteri ini ya di Diktum ke-10 pegawai memangku jabatan
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat. Jadi harapannya 2025 sudah ada pengangkatan seperti itu. Jadi dengan usulan sih 60 hari. Next. Nah ini pertanyaan nanti Rati yang baca itu ya. Ada yang gedenya nggak sih? Jadi ini dari musik kalau bisa nanti dibaca ya. Soft copy-nya dikasih aja yang apa? Yang PDF itu sih. Biar bisa dibaca. Jadi nanti disesuaikan. Sesi tadi yang disampaikan oleh Kepala Pangkalan besok lusa ya mungkin kalau kayak ruangannya cuma ada ruangan PPNS kan ya kalau di Pangkalan ya. Udah ada sekarang, udah ada semuanya ya. Ya mungkin di pengompokan ini udah bisa dibagi lah karena kantor kita cukup besar gitu ya. Tapi kebetulan memang nama jabatan PPNS itu nggak ada. Nah, di makanya tadi saya bilang, saya coba ini kemarin nyampaikan ke Mbak Maria, boleh nggak sih kita memilah antara nama jabatan sama profesi jabatan. Jadi nama jabatannya yang di peta, namanya apa? Misalnya kita sebutlah penata keselamatan pelayaran atau investigator keselamatan pelayaran. Jadi investigator, manakala terjadi kecelakaan, dia jadi pemeriksa kecelakaan kapal. Karena ada juga PM-nya kan ya. Ada pendidikan, ada pelatihannya. Manakala ada tindak pidana pelayarannya, ya dia bertindak sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Ada juga sekolahnya, ada juga skepnya gitu loh. Supaya tidak terlalu banyak. Nah ini yang kami pikir yang perlu gitu ya. Ke depan nanti kita coba mengklaster supaya rumpun apa istilahnya, kehususan kita itu tetap diakui tapi tidak dalam nama jabatan. Tapi dalam nama keprofesiannya gitu loh. Izin Pak, ini nanti berarti ya yang iniin. Jadi sama juga ini saya nggak tahu. Kemarin aku nggak koreksi ini itu ya. Ini kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Saya lupa. Kayaknya di kayak misalnya di KP di Pangkalan kelas 1 nggak ada kelas 5 kan ya? Apa kelas 5 ada ya? Enggak kan ya? Adanya di kayaknya di Bitung ya. Di kita nggak ada kan ya? RIP kita ada ya tapinya. Oh. Iya kalau saya lupa juga nih. Jadi kemarin kalau di peta yang lama di KSOP itu ada kelas 1. Nah kemarin kami minta dihapus. Saya nggak tahu nih jadi dihapus apa enggak. Walaupun dibilang kemarin ya adalah pertimbangan kalau dihapus besok lusa misalnya terjadi penataan organisasi kapal kelas 1 di mana. Tapi seingat kami minta dihapus. Coba next. Nah ini mungkin berarti kemarin sempat baca nggak sih? Ini uraian jenis kegiatannya ya salah benarnya ya diterima dulu ya. Ini sebenarnya kalau dibilang ya yang dulu yang nyusun juga teman-teman Pangkalan. Tapi saya pikir ya kalau mau digunakan di apa namanya di kinerjanya teman-teman ya monggo gitu ya. Tapi jujur ini tidak terlalu berkesesuaian dengan Renstra teman-teman gitu loh. Nah memang yang jadi masalah kalau ditarik lagi kita nyusun Renstra pun suka suka nggak pas juga gitu loh. Suka nggak kayak nggak pas juga indikatornya gitu. Nah ini yang mohon ya saya tidak tahu apa teman-teman sudah susun Renstra ya. Nanti dalam penyusunan Renstra coba dekatkan sebenarnya atau saya coba tanya nih kalau dari teman-teman kira-kira Pangkalan PLP itu hadir itu kontribusinya apa ya? Pangkalan PLP kayak gini contoh deh. Kementerian Perhubungan hadir itu kan salah satunya untuk konektivitas gitu kan ya. Sehingga dibuat lah biar konektivitas apa? Bangun pelabuhan, siapin kapal perintis, bikin rute yang benar gitu kan ya. Nah, kalau Pangkalan PLP kira-kira apa yang bisa diindikator di kinerja yang bisa kita ukur dan memang kita lakukan? Keselamatan pelayaran, izin Pak. Ukurannya apa ya, Pak? Mengenai keselamatan pelayaran, Ya, jadi kalau diukur pakai apa, Pak? Ada indeksnya nggak, Pak? harusnya ada indeksnya ini. Bisa nggak kita, apakah jadi jumlah kecelakaan berkurang? Tapi kan teman-teman juga nggak ngurusin itu kan ya? Ada indeksnya nggak, Pak ya? Mungkin dari kalkulasi dalam per bulan ada penurunan atau ada peningkatan dalam perhitungannya. Kita ada datanya. Ada itu di LKK kita dalam 1 tahun itu ada data untuk indeksnya.
Coba kalau dinarasikan kira-kira apa Pak? Ini sama-sama belajar ya. Kalau ditanya indikator kinerja pangkalan apa gitu ya coba. Kalau menurut tadi apa keselamatan apa Pak? Keselamatan dan keamanan pelayaran. Pakai mic ada ya? Begini, Pak. Kalau kita melihat dari nomenklaturnya sendiri, KPL itu adalah seperti P, Tegaan Laut dan Pantai. Artinya kan menjaga agar keselamatan pelayaran itu tetap terjaga lah gitu. Kita menjaga laut dan pantai itu loh. Jadi keamanan, keselamatan pelayaran gitu. Saya rasa itu sih fungsi pokoknya daripada KPLP. Berarti kalau ditarik kita jaga biar selamat dan aman gitu kan ya? Betul ya? Kita punya angka rawannya sekarang supaya selamat jadi berapa ada? Kan harusnya gitu kan ngukurnya ya? Itu kan sih apa aku yang salah ya? Gimana, gimana Pak? Kan gini, kami hadir biar selamat dan aman pelayarannya, betul kan ya? Iya. Berarti kan ada hal negatif di situ. Ada kerawanan sehingga kita jaga, betul kan ya? Betul nggak sih? Rawannya pun kecelakaan, eh, orang buang limbah dan seterusnya yang terkena. Tapi kita punya angka nggak? Ada mapping daerah kerawanan nggak? Sehingga ketika kita hadir, angkanya turun, anggap ya? Daerah rawan ada gitu ya? Tapi tingkat kerawanannya ada? Ada. Kasih Om. Baik, Pak izin Pak, nggak bisa sekalian ini. Ya, enggak, saya cuma ini apa ya, suka bingung kita. Kita ini sebenarnya kalau di kami misalnya, ini bagian organisasi ada tuh apa sih gitu ya? Kalau di kami ada indeks organisasi namanya. Walaupun dihitung kementerian ya. Jadi ketika menata organisasi, lakukan ini, lakukan itu keluar indeks organisasi Kementerian Perhubungan. Jadi sedikit banyak kami kontribusi dan kontribusi kami itu dinilai oleh kementerian yang lain gitu lah. Kalau teman-teman kalau tadi dibilang ada peta kerawanan gitu loh. Ada angka rawannya sehingga ketika kami kerja rawannya turun gitu kan ya? Iya. Ada nggak sih? Izin Bapak, memang kalau untuk peta kerawanan, posisi mappingnya ada di OPS. Memang selalu kita buat. Cuman memang untuk mengetahui nilai turun atau tidaknya kan berarti kan butuh eh apa ya? Harus ke pengguna ya, berarti yang merasakan. Harus ada survei. Berarti kan harus dilakukan survei. Nah itu memang kita belum melakukan itu tuh Pak. Kan dalam artian dirasakan turun atau tidak. Yang rawan di mana sih? Misalkan Banten atau Priok lah, Priok lah. Ya, kandas. Betul. Ya, ya. Nah, ketika kita beroperasi, kita pastikan nih rawan nih. Maka kami lakukanlah di situ seminggu sekali atau dengan apa sehingga dari 1.000 teman-teman bertarget nih. Kami mau nurunin jadi 700. Nangkap ya? Untuk jadi 700 kami butuh operasi sekian bulan, sekian hari, sekian liter. Sehingga targetnya 700 gitu loh. Ada gak sih kita gitu? Jadi akhir tahun terukur nih. Sampai akhirnya yang 1.000 tadi mungkin jadi nol. Gitu gak sih? Enggak ya? Betul itu. Sehingga uang yang keluar sama target itu berkesesuaian. Kadang-kadang kita gini, dikasih uang targetnya dapat, nggak dikasih uang targetnya dapat. Jangan-jangan salah, nangkep nggak sih? Nangkep. Weh, dikasih patroli, selamat. Nggak berpatroli pun selamat. Terus ngapain kita patroli kan kira-kira gitu ya? Tapi yang saya sampaikan tadi ada konsep gitu nggak sih, teman-teman? Kan ada dari inspektorat tuh ke tempat kami. Kemarin
kira-kira sebulan atau 2 bulan yang lalu itu ada inspektorat ke tempat kami terkait dengan manajemen risiko. Ya. Nah, kemudian kami dilihat renstra-nya segala macamnya. Nah, di situ salah satu tersebut eh, menyelamatkan, intinya bahasanya apa, tapi ditargetkan. Jadi kalau misalnya kita targetkan dalam setahun itu 100 kapal gitu bisa kita selamatkan, kan artinya kita mengharapkan ada kejadian 100 kapal yang yang kecelakaan gitu. Padahal kan kita sebenarnya tidak boleh menargetkan itu gitu. Nah, itu. Jadi nyambungnya mungkin ke situ, Pak. Ya, bukan. Kalau saya gini, ada dua pendekatan pasti. Kalau kayak pendekatan kayak itu, pendekatan kayak politik di target gitu ya. Saya pikir nggak itu. Kalau bicara tentang keselamatan itu ada dua. Kalau saya pikir ya, kita di preventifnya lah. Pertanyaannya, kalau kita punya database berapa banyak titik rawan, apa kerawanannya? Pertanyaannya, kita hadir di situ jadi berkurang nggak? Itu dulu, Bu. Karena kalau nggak ada angka ini, ya seolah-olah kita nargetin orang salah gitu loh. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang kemarin waktu kami nyusun probis, kita berharap sebenarnya yang kedua tingkat kehadiran teman-teman. Jadi ketika terjadi kecelakaan butuh SAR, berapa lama responnya? Peresponannya ini makin lama makin cepet gitu loh. Karena apa? Infrastrukturnya makin bagus, personilnya makin ready to use gitu ya, apa? Siap karena latihan, karena ini. Kami melihat itu yang mungkin ya, yang mungkin bisa dilakukan. Jadi teman-teman latihan setiap hari untuk apa? Kecepatan dalam penanganan musibah. Berpatroli untuk apa? Nekan kerawanan itu makin kecil. Tapi ketika nggak ada baseline-nya, kita memang nggak bisa. Saya sih tahu tuh yang peta kerawanan ya kita masukin, tapi angkanya memang kayak kita nggak bisa ukur gitu ya. Tapi kalau cek Kapolres itu pasti ada tanggung jawab loh Pak. Gimana di daerahnya itu besok lusa narkoba udah nggak ada, dia bisa hantam tuh kayak apapun. Nah ini yang mungkin ya, saya nggak tahu di kaitannya tadi sama yang ini sangat output ya istilahnya ya. Kalau siapa uraian jenis kegiatan, sementara PK-nya Pak Kepala Pangkalan itu KAM. Jadi kalau kita lihat misalnya melaksanakan latihan kan, melaksanakan pelatihan ya outputnya ya udah latihan gitu ya. Tapi outcome-nya gimana latihan itu? Dengan latihan, kecepatan penanganan musibahnya makin cepat. Bukan jumlah musibah ya ditargetkan harus 1.000 jadi 1.000 ditangani enggak sih kalau menurut saya. Karena si 1.000 itu Tuhan yang atur itu, bukan. Jadi bukan itu nanggap ya, bukan itunya, tapi kecepatan responnya. Ya nggak tahu ya waktu nyusunnya. Saya suka berhayal-hayal sih, pikir-pikir kadang kita buat apa sih ada gitu ya. Jadi tadi kepala pangkalan, bukan saya nggak. Maksudnya gini, ketika kita nggak mampu, kami berdebat juga sih perhubungan laut kalau bicara konektivitas kita bikin apa sih? Pasti kita paksakan bangun pelabuhan, bikin perintis, bikin rute biar semua pelabuhan terhubung. Itu baru satu kan ya. Ketika terhubung semua, tahap kedua apa? Memastikan jadwalnya teratur, bukan sebulan sekali, bulan depan enggak gitu loh. Mulai teratur. Kan itu perannya. Nah, di kita kalau boleh sibuk, kan lagi nyusun-nyusun Renstra ya. Coba dilihat indikator kita apa sih yang pas. Ketika indikatornya tepat, kita udah bisa ngatur kebutuhannya, maka orang-orang yang mengerjakan pun akan tepat. Jadi itu terkolerasi misalnya. Oh iya, contoh coba balik sebelumnya Mas, yang nama jabatan. Yang peta tadi ya, yang peta itu apa sih namanya? Yang nggak kelihatan itu back ini. Jadi kalau di kami tadi mengkaitnya tadi misalnya kami berharap ya kita bisa memformulasikan antara beban kerja dengan jumlah orang. Jadi misalnya ya, angka kerawannya memang gede, yang mau ditekan kecil, maka orang-orang yang bekerja di seksi operasi itu akan makin banyak. Kan gitu ya? Karena rawan banget, angka yang mau ditekan besar, maka kita lebih banyak beroperasi. Tapi ketika udah kita beroperasi giat, angkanya kecil, ya orangnya pun di apa namanya? Bisa dipindahkan ke
mungkin ke sarana gitu misalnya, udah ngerawat atau jangan-jangan pindah ke UPT lain yang rawan. Kan harusnya gitu ya. Jadi nggak kita statis terus gitu loh. Udah memang misalnya di Banten udah aman, udah semua udah terbangun dengan baik ya, udah ada TSS, udah ada VTS yang ini, di TSDP udah ada apa semualah udah lengkap. Tapi karena kita seneng ke sana ya akhirnya kita ke sana mulu nih. Padahal angka petanya tadi udah menunjukkan ini udah clear and clean loh, gitu loh. Udah banyak instansi juga yang ngerjain dan semua udah teratur. Itu sih mungkin ya ke depan. Jadi kalau kami sering ini jangan kita jadi kayak kayak teman-teman sebelah lah, udah ada etle tapi tetap ada yang menjaga di situ kan. Jadi 1+1 jadi 2 gitu ya. Padahal wilayah itu udah rapi gitu ya, udah keren banget gitu loh. Tapi kita masih kenapa mesti harus ada razia gitu loh. Nah, karena kita nggak mau lepas dari zona itu. Jadi kembali ya sebenarnya yang nyaman jangan ditinggal sih memang ya. Kalau nyaman sih dijalani. Tapi kembali ini mungkin Bu, kalau kami nggak tupoksi kami nggak ke sana. Cuman kami mau menyampaikan bahwa banyak yang diuraiin jenis kegiatan ini jujur masih sangat berbasis ke output. Ya kalau orang ya kegiatan terlaksana kan output ya. Tapi sebenarnya nanti ke Pak Kepala Kantor tanda tangan di Pak Dirjen kan ya PK-nya itu berbasis outcome. Semuanya diukur. Nah yang kasihan itu adalah anak buahnya bicara output semua. Tapi begitu diukur ini semua yang dia ngangkat outcome-nya kepala pangkalan. Jadi kepala pangkalan tuh ngerjain sendiri gitu loh. Nah ini yang perlulah tata kelola supaya di kami tadi Pak Kepala Pangkalan berapa kali menyampaikan waktu di restoran ini pangkalan mau dibawa kemana? Saya pikir ya arahan pimpinan ada, tapi yang menentukan akhirnya dia mau ke sana apa enggak teman-teman semua. Jadi ini ada potensi ada peluang undang-undang revisi undang-undang pelayaran yang ketiga ya, Undang-Undang 66 s- sudah ada gitu ya. Tinggal kita melihat ini sebagai penguatan atau kita bilang pelemahan. Itu kan tinggal sudut pandangnya itu. Sudut pandang kita. Karena arahannya sudah jelas, amanatnya sudah, tinggal kita mau melaksanakannya seperti apa. Itu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang ini nanti kalau ada pertanyaan ke Berarti, yang uraian jenis kegiatan semuanya. Tapi di kami melihat, ya yang pertama tugasnya Bu Lili lah nanti untuk metain si 60 hari kalau bisa disubmit. Kalau ada isu atau diskusi yang ini, disampaikan dulu lah, jangan dibuat kami. Karena kami akan membuat edaran. Jujur, 1 PM, 2 KM ini banyak ininya lah. Banyak yang perlu dirapikan. Tapi jangan baru ditandatangan Pak Menteri terus kita rapiin. Nanti kita juga kena rapiin sama beliau kan ya. Kasih waktu, karena nanti ortaker berubah, kita rubah kembali. Dan mudah-mudahan tahun depan, karena kata pangkalan penjaga lawan pantai memang mau tidak mau harus dirubah ya teman-teman. Nggak bisa ya itu di level tinggi sehingga kita nggak gunakan kata Coast Guard lagi. Itu deal udah, itu jalan keluar lah. Saya pikir gentleman agreement lah itu. Itu harus kita lakukan, tapi tugas fungsinya masih, nangkep ya? Tugas fungsinya masih tinggal penamaannya. Bahkan Pak Kepala Pangkalan, ya semangatnya sama sih, Pak Dirjen juga sama. Mau kayak apapun tetap singkatannya KPLP katanya, kan pusing ya. Jadi singkatannya harus KPLP, kepanjangannya apa gitu loh. Akhirnya kemarin ya, di terakhir itu sementara ya, walaupun memang masih agak-agak inilah. Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran. Sehingga tetap disingkat KPLP. Gak gampang sih memang itu membuat itu, tapi ya wis lah. Ini yang kemarin kita usulkan, nanti di direktorat terjadi penyesuaian. Teman-teman pangkalan juga mau tidak mau ada penyesuaian dan ada penambahan tusi-tusi sesuai dengan fungsi pengawasan pelayaran tersebut. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nggak jelas, biar nanti Mbak Rati yang ditanya. Kalau saya jujur kalau PM ini nggak terlalu ini, saya mudah-mudahan ya nanti Mbak Rati lah karena beliau yang nyusun bisa membuat clear. Tapi kalau di saya cuma mau menyampaikan banyak kurang kok PMKM-nya pasti.
Tapi jangan sampai itu terus yang kita kutatin gitu loh. Kita berdebat, gak jadi-jadi. Nah, sehingga nanti tugasnya 60 hari diusulin. Bulan Januari 2025 teman-teman sudah dapat SK gitu ya, penyesuaian atau tetap kalau tetap nggak perlu, tapi kalau ada ini banyak yang baru kan ya, ada penyesuaian nanti diajukan, baru teman-teman menyesuaikan sesuai dengan peta jabatannya. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Kalau ada hal yang nanya, kami serahkan ke Mbak Rati. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya aja deh jadi MC-nya. Gila. Baik, terima kasih Pak Peter atas paparannya. Ini sangat berguna bagi kami. Namun Pak, satu hal, mohon bantu kami di tingkat pusat supaya kami juga bisa berperan penting di PM yang akan terbit nanti. Jadi mohon pada saat pembahasan PM nanti kami diundang dan untuk membahas di tempat kami di Pangkalan gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Baik, mungkin teman-teman, Ibu mau paparan atau teman? Oh, enggak. Jadi, teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Atau yang dari online, silahkan mau bertanya. Dari fisik dulu deh. Dari sini dulu, siapa yang mau bertanya? Kasih ops, lanjut. Baik, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa yang bertanya? Siapa? Mas Dedi, silakan Mas Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Yang saya hormati Pak Peter selaku narasumber dan Buka Subak, serta teman-teman semua, baik yang online maupun yang Zoom, yang offline maupun yang Zoom. Pak, saya ingin bertanya terkait, mungkin sudah pernah dibahas, Pak ya. Di sini kan kita sudah ada perubahan jabatan, baik yang staf maupun yang teknis. Nah, eh, berdasarkan peraturan ini, saya ingin bertanya terkait kita sudah memetakan beberapa jabatan, memang sudah ada pada peta jabatan tersebut. Namun untuk dinas polisi ini, Pak, di mana yang sebelumnya dia kan kita berbicara kelas jabatan, Pak ya. Kita ingin membantu mereka. Apakah bisa, Pak, dari kelas jabatan? Contoh teman-teman saat ini grade-nya 6, Pak ya. Kelas jabatannya 6. Namun tidak ada rumahnya untuk mereka ke konversi jabatan, Pak. Apakah bisa kita tumpangi mereka ke grade 7 tapi dikasih waktu sesuai yang kata Bapak tadi, 8 tahun mereka harus sekolah sesuai jabatan yang akan kita berikan. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, untuk peta jabatan pada tata usaha, di situ ada bintang, Pak ya. Kemudian ada jabatan untuk pengelola umum operasional. Namun kelas jabatan untuk pengelola umum operasional itu di PM 1 tahun 2024 tidak ada. Tapi di Kepmenpan tahun Kepmenpan 11-nya ada, tapi tidak ada kelas jabatan, Pak ya. Di Kepmenpan 11 itu syarat dan jabatan yang diterima adalah untuk ijazah SD SMP. Nah, saya tidak tahu nih berapa kelas jabatan yang harus diberikan untuk pengelola umum operasional. Karena untuk pengelola umum operasional ini memang untuk jabatan pegawai tidak ada, tapi kemarin saat kita penerimaan P3K itu ada, Pak, jabatan itu. Dan itu aja sih, Pak, Bapak. Sudah dulu aja ya. Biar apa? Biar enak ya. Izin ya Pak ya, menjawab yang pertama itu soal dinas polisi ya Pak ya. Memang dinas polisi itu kalau melihat di otaker, memang sebenarnya tidak ada tusinya. Nah makanya dari biro pun mengusulkan untuk tidak ada lagi dinas polisi, kemudian untuk pejabat-pejabatnya dan pemangku-pemangkunya nanti diberikan sesuai grade sebelumnya. Kalau grade sebelumnya 6, ya tetap 6. Tapi kalau misalnya ada yang SMA kah? Oh, kalau yang S1 sudah
kalau sudah melapor ke SDM, sudah kalau S1 berarti ujian dinas atau penyesuaian ijazah Ibu ya, PI ya. Kalau sudah PI ya memang seharusnya sudah grade 7 bisa dimasukkan ke jabatan yang grade-nya 7, Pak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada dinas polisi yang masih SMA, kita masih bisa memakai PM1 yang kelas jabatan bahwa diberikan waktu 8 tahun untuk menyesuaikan kelas. Tapi untuk yang S1 itu adalah hak mereka untuk mendapatkan grade 7 apabila memang formasinya ada. Seperti itu, Pak. Dan yang kedua soal pengelola umum ya, Pak ya. Pengelola umum itu juga tanda bintang yang ada di peta jabatan untuk memang anak-anak P3K yang diangkat tahun ini. Itu mengapa diberikan tanda bintang, sebenarnya itu adalah jabatan yang tidak kami keluarkan. Tapi karena ada kebutuhan dari P3K ini untuk honorer diangkat menjadi P3K, sehingga dari biro memberikan kebijakan kita menambahkan pengelola layanan operasional, penata layanan operasional, dan juga pengelola umum operasional untuk ada di peta jabatan tapi diberikan bintang, dan ada di situ keterangannya untuk kebutuhan tahun 2024 ini. Ya kan, Mbak? Kalau dilihat di peta jabatan ada keterangannya, tanda bintang tersebut adalah untuk kebutuhan 2024. Nah, ini memang yang miss dari ketika kita menyusun kelas jabatan itu, kita miss nih, P3K itu ternyata masih ada SD SMP di tempat kita di Kementerian Perhubungan. Jadi mau tidak mau kita berikan tempat, yaitu pengelola umum operasional yang sebelumnya, karena kan ketika kita mau menyampaikan kelas jabatan, kita harus melalui Menpan, melalui Kemenq dengan rute yang amat panjang nih, Pak. Nah, iya. Tapi ternyata pengelola operasional ini ketinggalan. Karena kita nggak nge nih, karena honorer ini yang SD SMP ternyata akan diangkat menjadi P3K dan nama jabatannya akan menjadi pengelola umum operasional. Nah, ini sedang diusulkan untuk tahun ini. Kami sih dari biro sih mintanya tahun depan bisa keluar sebelum P3K diangkat. Karena untuk memang rumahnya P3K yang untuk lulusan SD dan SMP. Untuk kelasnya kayaknya kalau tidak salah 3. Kalau tidak 1 yang SD. Itu, Pak. Ya kalau Anies kemarin Iya, untuk P3K yang pengelola umum operasional menunggu sampai PM kelas jabatan direvisi kembali untuk memasukkan pengelola umum operasional itu. Komandan Dinas Polisi. Adalah memetakan kalau misalnya memang anggotanya sudah S1 dan sudah PO, selama formasi itu ada, selama formasi di grade 7 ada, misalnya grade 7 punya kebutuhan 5 nih, terus PI-nya baru kemarin dan ternyata sudah close dan tidak ada tempat lagi ya, mungkin dia masih tetap ada di grade 6 sampai grade 7-nya ada formasinya, Bu. Tapi kalau selama formasi masih ada dan ada anggota yang sudah penyesuaian ijazah dan beliau S1, itu sudah haknya untuk mendapatkan grade 7. Iya, iya, Bu. Menyesuaikan. Iya, SMA. Iya, Bu. Misalnya dulunya dinas polisi mendapatkan grade 6. Kemudian sekarang dicarikan yang grade 6 apa? Kayaknya pengelola layanan operasional. Kemudian selama 8 tahun ini sudah berkurang ya, Bu. Sekarang sudah 7 tahun nih. Untuk menyesuaikan ijazah grade 6 itu berarti D3. Seperti itu, Pak. Jadi ya TU juga dan juga kepala kantor juga atasan juga memotivasi kembali nih untuk anggota-anggotanya yang belum sesuai dengan grade-nya untuk sekolah kembali untuk yang di bawah 50 berarti ya, Bu ya. Karena udah berkurang di Januari 8 tahun, tahun depan berarti sudah 7 tahun. Izin Bu. Saya Aldi dari Kepegawaian Bu. Nah ini pertanyaannya agak terbalik dari tadi Pak Dedi Bu. Nah ini
kami udah menyusun nih, coba-coba menyusun. Nah, perbandingannya sama uraian kegiatan PM73 nih, Pak. Udah kebiasaan kita kerjakan dengan PKM 140. Nah, saya bahas tentang bagian staf operasi nih. Menyusun operasi dan proses misalnya operasi ya. Nah, saya melihat di KM 140 eh, untuk uraian kerja kegiatan yang di PM73 yang biasa dilaksanakan oleh penyusun OPS itu menyinggung ke eh, pengelola layanan operasional. Sedangkan sebelumnya saya itu grade 7, Pak. Nah, untuk pengelola layanan operasional ini malah grade 6. Jadi jalan keluarnya gimana, Pak? Bu? Nah, atau kalau kan tadi kan Bapak bilang eh, kita sesuaikan aja dengan pekerjaan biasa, tapi jabatannya pakai dari KM 140 gitu, izin.